Halo CSku, berjumpa kembali dengan manusia Madesu di Easy Film. Baiklah, berikut ini gua akan meringkas sejarah terbentuknya band bernama Rolling Stone. Selain dianggap sebagai legenda rock and roll, mereka juga memiliki pengaruh besar untuk perkembangan musik rock di seluruh dunia. Oke CSku, sebelum kita mulai seperti biasa, kita intro dulu guys. Manakah kita mencari manusia, membotakkan mata, mengosongkan jiwa, sayang kesunyian, tak lagi kau dengar. Inilah saatnya kau melihatnya. Ikutlah bersamaku, berjalan bersamaku, dengan apa yang membara, dengan asap bermakna. Marilah harapan jadi kenyataan, marilah harapan jadi kenyataan. Scene dibuka oleh dua pria asal Inggris bernama Keith Richards dan Mick Jagger. Mereka berdua adalah teman sejak kecil yang kemudian bergabung dengan band blues yang cukup terkenal pada masa itu. Band tersebut dikenal karena selalu membawakan musik blues yang terinspirasi dari Chuck Berry. Kemudian ketika Mick Jagger datang ke klub malam, ia tak sengaja bertemu dengan teman lamanya Brian Jones, dan sejak pertemuan tersebut, persahabatan mereka semakin akrab hingga sering terlihat nongkrong bersama. Di sisi lain, setelah Mick Jagger keluar dari band pada tahun 1962, ia dan Brian mendirikan band bernama The Rolling Stone. Mick Jagger juga mengajak dua rekannya yaitu Keith Richards dan Dick Taylor, hingga merekrut dua personel lainnya yaitu Ian Stewart dan Tony Chapman. Nama Rolling Stone sendiri diambil dari judul lagu milik penyanyi blues terkenal bernama Muddy Waters. Saat itu Mick Jagger memilih nama tersebut karena terdengar simpel dan mudah diingat. Right here, Mr. Mick Jagger. Beberapa minggu kemudian, setelah menjalani sesi latihan, mereka menggelar pertunjukan pertamanya di klub malam dengan formasi Mick Jagger pada vokal, Keith Richards pada gitar, Brian Jones pada rhythm, Dick Taylor pada bass, Ian Stewart pada keyboard, dan Tony Chapman pada drum. Penampilan mereka berhasil menarik perhatian banyak orang dengan aksi panggung yang sangat mengagumkan. Namun formasi tersebut hanya bertahan selama 8 bulan karena Dick Taylor dan Tony Chapman memilih keluar dari band karena masalah pribadi. Kemudian mereka merekrut Billy Wyman dan Charlie Watts atas rekomendasi dari teman-temannya. Pada tahun 1963, Mick Jagger mengganti nama bandnya menjadi The Rolling Stone ketika mereka akan tampil di klub malam yang sangat ternama. Mereka juga menggelar tur nasional untuk pertama kalinya setelah merekrut seorang manajer bernama Andrew Oldham. Saat itu, Andrew sang manajer ingin agar Rolling Stone seperti The Beatles menggunakan jazz yang sedang populer di kalangan anak muda. Namun karena berbagai alasan, Andrew akhirnya berubah pikiran dan ingin Rolling Stone menjadi band urakan, tidak sopan dan apa adanya. Ia juga meminta agar para personelnya berambut gondrong demi mengukuhkan citranya sebagai band berandalan. Sejak saat itu, para personelnya mulai melakukan tindakan negatif seperti mabuk di atas panggung, memprovokasi penonton, dan karena tindakan tersebut, mereka digambarkan sebagai band rock paling rusuh di Inggris. Dua minggu kemudian, setelah Ian Stewart memilih keluar dari band, mereka akhirnya bergabung dengan record label. Bersama label tersebut, mereka merilis album pertamanya dengan menampilkan lagu cover yang sangat terkenal. Selain mendapatkan banyak pujian kritis dari para jurnalis, album tersebut juga memuncak di tangga album Billboard yang membuat nama Rolling Stone semakin dikenal oleh banyak orang. Bahkan mereka menjadi band pertama yang tampil di acara televisi terkenal di Inggris, dan karena hal itu, mereka berhasil menggeser ketenaran The Beatles hingga menjadi band rock nomor 1 di Inggris. Beberapa bulan kemudian ketika mereka sedang menggelar tur Amerika pada tahun 1964,
mereka diundang untuk tampil di acara televisi yang dibawakan oleh presenter bernama Dan Martin. Dalam acara tersebut, Mick Jagger sempat terpancing emosi ketika sang presenter menghina aksi panggung dan gaya rambut para personilnya. Saking marahnya Mick Jagger sampai mengajak presenter berkelahi sebelum mereka keluar dari studio. Terlepas dari sikap arogan yang ditunjukkan oleh Mick Jagger, namun nama Rolling Stone semakin terkenal setelah merilis EP album dan semakin dikagumi oleh para remaja karena mereka mendukung gerakan anti neonazi. Pada tahun 1965, mereka merilis album keduanya yang menempati posisi 1 dan menjadi album terlaris sepanjang masa. Salah satu lagu mereka juga menjadi populer di kalangan anak muda hingga diputar oleh radio di seluruh dunia. Atas keberhasilan besar yang telah mereka dapatkan, para kritikus musik sampai menyebut mereka sebagai band yang telah mengubah sejarah musik dunia. Di periode tersebut, mereka mulai bertingkah layaknya rockstar dengan mengkonsumsi narkoboy dan membuat pesta bersama para wanita. Mereka juga sering merusak fasilitas hotel yang membuat mereka selalu dilaporkan atas tuduhan perusakan properti. Sepanjang periode tersebut sampai tahun 1966, mereka telah menggelar lebih dari 1000 kali pertunjukan dan kembali merilis album yang berhasil sukses secara komersial. Karena album tersebut mereka dianggap sebagai salah satu band tersukses di dunia hingga mengalahkan ketenaran beberapa band rock di Amerika. Beberapa minggu kemudian, setelah merilis album pada tahun 1967, media Inggris merilis artikel yang membahas tentang pesta narkoboy yang diselenggarakan oleh para personil Moody Blues. Pesta tersebut ternyata dihadiri oleh beberapa musisi terkenal seperti Mick Jagger, Keith Richards, Pete dari The Who, dan Ginger Baker. Hal itu membuat Mick Jagger mulai diawasi oleh polisi karena dianggap telah berteman dengan seorang bandar narkoboy bernama David. Pada bulan Februari masih di tahun yang sama, polisi menggerebek rumah Keith Richards ketika sedang berpesta. Dalam penggerebekan tersebut, polisi menangkap Mick Jagger, Keith Richards, Robert dengan barang bukti LSD dan obat-obatan terlarang. Brian Jones juga akhirnya ditangkap di rumahnya karena memiliki mancai dengan jumlah yang sangat besar. Konon, David sang pengedar narkoboy ternyata otak di balik penggerebekan tersebut karena telah menjual informasi dan menjadi mata-mata polisi. Di dalam persidangan, awalnya Mick Jagger dan Keith Richards mendapatkan hukuman 3 bulan penjara atas kepemilikan obat-obatan terlarang, sedangkan Robert dan Brian dijatuhi hukuman 3 tahun penjara karena memiliki narkoboy dengan jumlah yang sangat besar. Namun setelah mengajukan banding, mereka akhirnya dibebaskan setelah membayar uang jaminan, dan untuk merayakan pembebasan mereka, Rolling Stone merilis album terbarunya. Namun album tersebut dianggap gagal secara komersial hingga menerima banyak kritikan dari berbagai pihak karena dianggap meniru album The Beatles. The news of the world was a newspaper. Pure horror from the youngsters crowded into Because they thought we were going to be put away, never made it. It was obvious. reprobate and, the menace. Pada tahun 1968, mereka mulai melakukan sesi rekaman untuk album ketujuhnya yang berisi lagu bernuansa politik. Secara musikal, album tersebut menampilkan musik country dan blues Amerika. Tapi setelah resmi dirilis, album ketujuh mereka menimbulkan kontroversi karena sampul albumnya. Meski begitu, album mereka menjadi nomor 1 di 6 negara dan menjadi album terlaris yang pernah mereka rilis. Lalu ketika mereka akan menggelar tur Amerika, Brian Jones tiba-tiba mengundurkan diri dari band karena tidak ingin menghambat karir teman-temannya. Selain tidak mendapatkan visa karena catatan kriminalnya, Brian juga ingin menjalani terapi agar terbebas dari kecanduan narkoboy. Namun pada 3 Juli 1969, Brian Jones ditemukan meninggal dunia akibat bunuh diri. Tetapi hasil otopsi mengatakan jika Brian meninggal akibat menggunakan narkoboy berlebihan yang membuatnya tidak sadarkan diri, dan sampai saat ini kematiannya masih menjadi misteri yang menimbulkan teori konspirasi. 2 hari setelah kematian Brian, Rolling Stone menggelar pertunjukan yang dihadiri oleh 300.000 penonton termasuk para penggemarnya. Selain menampilkan gitaris baru bernama Mick Taylor, Mick Jagger juga membacakan puisi
dan melepaskan ribuan kupu-kupu untuk mengenang kepergian Brian sahabatnya. Pertunjukan tersebut digambarkan sebagai pertunjukan tunggal terbesar yang pernah diselenggarakan oleh band Inggris hingga Rolling Stone disebut sebagai band rock and roll terhebat di dunia. Bahkan setelah merilis album untuk mendiang Brian, para jurnalis menyebut mereka sebagai band yang telah mendobrak industri musik dunia dengan lagunya yang luar biasa. Beberapa bulan kemudian mereka menggelar tur Amerika untuk mempromosikan album terbarunya. Dalam tur tersebut mereka kembali menuai kontroversi karena telah merusak fasilitas hotel, berbuat rusuh, dan berpesta bersama gadis-gadis muda. Konon mereka juga membayar kelompok geng motor Hell Angel untuk menjaga mereka karena di setiap pertunjukannya mereka selalu diganggu oleh para penonton yang naik ke atas panggung. Di sisi lain, ketika mereka tampil di California, seorang pemuda berusia 18 tahun naik ke atas panggung dan langsung ditarik oleh salah satu anggota Hell Angel. Saat itu sang pemuda malah memukul wajah anggota Hell Angel dan berusaha melarikan diri ke arah penonton. Tapi setelah terdesak, sang pemuda malah menunjukkan pistol yang membuat salah satu anggota Hell Angel meraih pistolnya dan menusuk tubuhnya dengan pisau sampai meninggal dunia. Acara tersebut kemudian semakin kacau setelah penggemar wanita naik ke atas panggung untuk mencium dan memeluk para personil Rolling Stone dengan telanjang dada. Hal itu membuat mereka memutuskan untuk menghentikan pertunjukan yang membuat pemimpin Hell Angel marah besar dan langsung naik ke atas panggung hingga mengancam Rolling Stone untuk melanjutkan pertunjukan dengan menodongkan senjata api. Sehari setelah pertunjukan tersebut, mereka memilih pulang ke Inggris karena tidak ingin terlibat masalah pembunuhan yang dilakukan oleh anggota Hell Angel. Majalah Amerika sampai menyebut pertunjukan tersebut sebagai peristiwa paling penting dan paling mengerikan dalam sejarah musik rock and roll. It's another scuffle. There's the angel right there. What happened here anyway? Don't worry about it. Pada awal tahun 70-an, mereka mendirikan label rekaman sendiri setelah terlibat masalah hukum dengan pemilik label sebelumnya. Mick Jagger juga merilis logo Rolling Stone yang sangat ikonik, di mana logo tersebut dibuat mahasiswa seni yang kemudian menjadi identitas mereka sampai hari ini. Bersama label barunya, mereka mulai mengerjakan materi untuk album ke-9-nya yang kemudian dirilis pada tahun 1971. Album tersebut menampilkan sampul album yang dirancang oleh seniman Andy Warhol dan menjadi album nomor 1 di 13 negara. Di periode tersebut, mereka menjadi band pertama di dunia yang memiliki studio rekaman di dalam mobil truk. Di sana mereka menggunakan berbagai alat canggih yang saat itu jarang dimiliki oleh band manapun. Namun pada bulan Agustus masih di tahun yang sama, mereka menerima surat dari pemerintahan karena tidak membayar pajak selama 7 tahun. Hal itu membuat mereka harus mengasingkan diri ke Prancis untuk menghindari jeratan hukum yang akan mereka terima. Meski begitu, manajer Rolling Stone berjanji akan menyelesaikan masalah tersebut demi membersihkan nama personilnya yang telah ditetapkan sebagai buronan. Pada tahun 1972, mereka merilis album ke-10-nya yang mendapatkan 12 status platinum dan menjadi album terbaik sepanjang masa. Mereka juga menggelar tur Amerika yang direkam untuk film dokumenter, dan ketika mereka akan kembali ke Prancis, Kate mendapatkan kabar jika mereka sedang diburu oleh kepolisian Prancis karena kepemilikan narkoba dan obat-obatan terlarang. Bahkan polisi Prancis telah membuat surat perintah penangkapan yang ditujukan kepada para personil Rolling Stone, dan karena hal itu, mereka memutuskan pindah ke Belanda untuk mendirikan markas dan studio rekaman di Belanda. Kemudian setelah merilis album yang direkam di Jamaika pada tahun 1973, mereka menggelar tur ke beberapa negara yang disambut baik oleh para penggemarnya. Tetapi ketika mereka akan menggelar pertunjukan di Jepang dan Australia, mereka ditolak oleh otoritas negara karena catatan kriminal para personilnya terkait narkoba. Pada tahun 1974, Mike Taylor memutuskan keluar dari band karena jenuh dengan perilaku para personilnya yang selalu terlibat masalah hukum. Selain itu, kecanduan Kate yang semakin parah menjadi faktor utama Taylor keluar dari band, dan setelah merilis album ke-11-nya, Mick Jagger merekrut seorang gitaris bernama Ronnie Wood karena terkesan dengan permainan gitarnya.
Bersama personil barunya, mereka menggelar tur dunia selama 10 bulan yang membuat para personilnya sangat kelelahan. Saat itu mereka juga akhirnya kembali ke Inggris setelah sang manajer menyelesaikan semua masalahnya dengan kepolisian. Di periode tersebut, Mick Jagger telah menjadi selebritis dunia yang dikelilingi oleh para wanita. Ia dikenal sebagai playboy karena pernah menjalin hubungan dengan banyak wanita hingga menghamili seorang model asal Brazil. Saat diwawancara, Kate membongkar semua rahasia sahabatnya dengan mengatakan jika Mick Jagger pernah tidur dan menjalin hubungan lebih dari 4.000 wanita. Pada tahun 1977 mereka terbang ke Kanada untuk menggelar pertunjukan di klub malam ternama. Namun ketika mereka tiba di bandara, Keith Richards dan Anita pacarnya ditahan oleh petugas bea cukai karena membawa sendok gosong untuk digunakan memakai kokain. Meski begitu, Richard dan Anita akhirnya dibebaskan setelah mendatangkan pengacara untuk membelanya. Namun 3 hari kemudian, polisi kembali menangkap Keith dan Anita setelah menemukan narkoboy dan obat-obatan di kamar hotelnya. Penangkapan tersebut menggemparkan dunia karena menyeret nama istri Perdana Menteri Kanada yang hadir di pertunjukan mereka. Bahkan, Richard dan Anita dituduh telah menyelundupkan narkoboy ke Kanada yang membuat mereka terancam hukuman 7 tahun penjara. Lalu setelah menjalani 2 kali persidangan, mereka menerima pembebasan bersyarat dan hanya membayar uang jaminan. Sejak saat itu, Keith Richards memutuskan untuk berhenti memakai narkoboy meski harus menjalani rehabilitasi yang sangat menyakitkan. Ia juga memutuskan mengakhiri hubungannya dengan Anita demi kebaikan bersama. Lalu film pun bersambung bong. Oke, kita lanjut ke part 2 ya. Saya beserta jajaran Beranda Malam kembali pamit undur diri, sampai jumpa di episode berikutnya. Papai hampura palelol ces.